Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kris Monita Oviana NPM 074, Ikhtiar Noni Hayati NPM 122 dan Rohmatul Isnaini NPM 134. Di sini kami akan membahas tentang institusi pemeriksa di organisasi sektor publik. Auditing sektor publik merupakan pelaksana berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik dengan melakukan proses sistematik untuk mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Peran auditing sektor publik adalah mendeteksi dan mencegah adanya berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan tindak kecurangan yang merugikan aset-aset negara sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Auditing sektor publik harus dibantu oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatannya, karena auditor memiliki keterbatasan kewenangan. Sehingga audit sektor publik harus dibantu lembaga negara untuk melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam hubungannya dengan masyarakat, audit sektor publik berperan sebagai fungsi atestasi berupa pemberian opini auditor. Nah, fungsi atestasi ini adalah memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Kemudian, pada slide selanjutnya, ada peraturan perundangan terkait audit keuangan negara atau daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian yang kelima ada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 23 ayat 1E, menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, dalam UU nomor 17 tahun 2003, pemeriksaan keuangan negara diatur dalam pasal 30 dan pasal 31. Lebih khusus, diatur lagi dalam UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada UU nomor 1 tahun 2004, yaitu perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagaimana ditetapkan oleh pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum UU nomor 15 tahun 2004 dikeluarkan, BPK diatur dalam UU nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, di mana masih belum memiliki landasan operasional yang memadai sehingga dikeluarkan UU yang baru, yaitu UU nomor 15 tahun 2004 yang mengatur hal-hal pokok berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan sektor publik. Nah, BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Nah, BPK juga memiliki kebebasan dalam menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan, penentuan waktu dan metode, serta penyusunan dan penyajian laporan hasil pemeriksaan. Nah, untuk slide yang selanjutnya adalah kelembagaan audit sektor publik. Lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di Indonesia
dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit internal, terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kemudian Inspektorat Jenderal pada Departemen atau Kementerian dan Lembaga Negara, dan Inspektorat Provinsi atau Kabupaten atau Kota, atau Badan Pengawas Daerah, dan Satuan Pengawas Internal pada BUMN, BHMN, atau BUMD. Kemudian yang kedua ada audit eksternal, terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan auditor eksternal independen yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor internal atau disebut aparat pengawas internal pemerintah merupakan lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau merupakan bagian dari pemerintahan. Sedangkan auditor eksternal merupakan lembaga audit di luar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen. Auditor internal berfungsi melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Auditor eksternal merupakan auditor yang independen dan mandiri, bukan bagian dari pemerintah yang diaudit. Lembaga auditor eksternal berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya. Audit eksternal dan audit internal berbeda dalam berbagai hal, antara lain yaitu perspektif audit, tanggung jawab, tingkat independensi, penekanan audit, kewenangan, dan laporan audit. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit sektor publik. Terdapat beberapa jenis pada audit organisasi sektor publik, yaitu ada audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan audit forensik. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit keuangan pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN, BUMD, dan yayasan pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang memuat opini auditor. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian internal. Kemudian, jenis-jenis auditor sektor publik yang selanjutnya yaitu audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan keuangan. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara tidak menjadi fokus perhatian audit keuangan. Outcome, benefit, dan impact dari pengelolaan keuangan negara tidak diperiksa dalam audit keuangan. Audit kinerja bermanfaat untuk memeriksa apakah keuangan negara telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah sasaran, serta telah mencapai tujuan. Kemudian, yang ketiga yaitu ada audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. Audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi dapat dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP atau internal auditor lainnya, serta satuan tugas yang dibentuk khusus untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR atau DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu audit forensik. Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi forensik dilatar belakangi dengan munculnya krisis keuangan dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan atau fraud dan manipulasi laporan keuangan, khususnya di sektor swasta. Audit forensik di Indonesia, khususnya di sektor publik, dapat dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan PPATK. Sementara itu, untuk swasta, audit forensik dapat dilakukan oleh KAP. Pelaksanaan audit forensik dilakukan dengan teknik pengujian kecurangan atau fraud examination dengan berbagai metode. Misalnya, pengujian dokumen, penelusuran rekam jejak, wawancara terhadap saksi dan calon tersangka, interogasi, penyadapan, pengintaian, penggeledahan, dan sebagainya. Nah, untuk slide yang selanjutnya adalah review laporan keuangan. Pada level pemerintah daerah, landasan hukum pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah adalah Permendagri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Review atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan yang meliputi pemahaman atas entitas, penilaian atas sistem pengendalian intern, penyusunan program kerja review. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan yang meliputi persiapan, penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Kemudian yang ketiga ada pelaporan. Pelaksanaan review didokumentasikan dalam kertas kerja review. Kertas kerja review memuat yang pertama ada tujuan review, kemudian yang kedua ada daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner, dan yang ketiga ada langkah kerja prosedur analitis. Hasil review berupa laporan hasil review yang ditandatangani oleh inspektur. Laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat yang memuat pernyataan telah direview. Pernyataan hasil review disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan tanggung jawab. Pernyataan telah direview merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh kepala daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direview. Standar auditing sektor publik. Di Indonesia terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntansi Publik atau SPAP yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. Nah, SPAP ini juga dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah maupun auditor pemerintah. Nah, BPK RI juga mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN ini tuh berlaku bagi auditor BPK dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK serta aparat pengawas internal atau APIP dalam mengaudit keuangan negara atau daerah. Nah, pada tingkat internasional juga terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh International Organization of Supreme Audit Institution atau INTOSAI.
Selain itu, standar pemeriksaan keuangan negara terdiri atas pendahuluan standar pemeriksaan dan 7 pernyataan standar pemeriksaan S atau PSP, yaitu yang pertama ada PS nomor 1 tentang standar umum, yang kedua ada PSP nomor 2 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, yang ketiga ada PSP nomor 3 tentang standar pelaporan pemeriksaan keuangan, yang keempat ada PSP nomor 4 tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja, yang kelima ada PSP nomor 5 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang keenam ada PSP nomor 4 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen, auditor, dan lembaga audit. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Tanggung jawab yang pertama ada mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menyusun dan penyelenggaraan pengendalian internal yang efektif guna menjamin pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, keselamatan atau keamanan kekayaan yang dikelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perolehan serta pemeliharaan data atau informasi yang handal dan pengungkapan data atau informasi secara wajar. Tanggung jawab yang ketiga yaitu menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan secara tepat waktu. Tanggung jawab yang keempat yaitu menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab pemeriksa. Yang pertama, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Dalam hal ini, tanggung jawab profesional pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Tanggung jawab yang kedua yaitu pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Artinya, pemeriksa harus profesional, objektif, berdasarkan fakta dan tidak berpihak, serta bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa, dan para pengguna laporan hasil pemeriksaannya harus memperhatikan batasan kerahasiaan yang dibuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, dan pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan perilaku pada saat melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, penentukan pengujian dan prosedur yang ada melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya. Yang ketujuh, pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab organisasi pemeriksaan. Yang pertama, independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan. Tanggung jawab yang kedua yaitu pertimbangan profesional atau professional judgment digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara korektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Yang keempat, peer review yaitu independensi dilaksanakan secara periodik dan menghasilkan suatu pernyataan apakah sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan standar pemeriksaan.